Alhamdulillahilladzi an'amana 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tasba' wa min du'ain la yusma' amin ya rabbal alamin. Ahibati fillah rahimallahu tabaraka wa ta'ala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah atas semua nikmat karunia yang telah Allah berikan kepada kita hingga malam hari ini. Ini merupakan karunia yang sangat luar biasa Allah titipkan kepada kita. Karena banyak di antara kita yang mungkin tidak bisa mendapatkan kesempatan yang sama dalam beribadah kepadanya pada maghrib hari ini. Salawat dan salam kita hadiahkan buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Dengan sering-seringnya kita bersolawat, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Dan semoga Rasulullah sampaikan dalam sebuah hadis, engkau akan bersama dengan orang-orang yang kau cintai di yaumil akhir kelak. Maka kecintaan kita kepada siapa? Maka cinta yang paling dalam, paling tulus adalah kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan kecintaan kita, dengan sering bersalawat kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semoga kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, menjelang Isya berkumandang sebagaimana pertemuan kita di pekan kedua di hari Selasa atau di malam Rabu ini tentang fiqhul mawaris. Dan ini insya Allah kita akan lanjutkan bulan lalu yang sudah saya jelaskan pembagian-pembagian dari furudul muqaddarah, kadar-kadarnya, kemudian berapa jumlah bagian-bagiannya, dan insya Allah hari ini kita akan mencoba melakukan praktek, ya bapak-bapak, ibu-ibu ya, melakukan praktek terhadap pembagian yang akan kita praktekkan sekarang. Nah, saya akan memberikan sebuah contoh ya, mencontoh masalah. Nanti silahkan bapak-bapak, ibu-ibu menghitung sendiri ya, jumlah harta bapak-bapak, ibu-ibu, kemudian berapa ahli waris bapak-bapak, ibu-ibu, hitung untuk persiapan buat kita ya, bapak-bapak, ibu-ibu ya. Nah, kita sebelum saya mulai, saya akan mengingatkan kembali kepada bapak-bapak, ibu-ibu semua hak dan bagian ahli waris. Jadi sebagaimana diketahui, banyak pembagian-pembagian tersebut dan ada hak-haknya yang bisa berkurang atau yang bisa terhalang. Nah, dari ada bagian suami yaitu dapat setengah, bisa menjadi seperempat dengan sesuatu dan lain hal yang pernah saya jelaskan beberapa pertemuan sebelumnya. Kemudian bagian istri itu ada dua juga, seperempat dan seperdelapan. Seperempat apabila tidak ada yang dapat mewarisinya, apakah itu anak laki-laki ataupun anak perempuan. Artinya seperempat ketika istri ini tidak memiliki anak dari harta yang ditinggalkan oleh si suami. Tetapi ketika dia memiliki anak, ya, baik itu anak laki-laki, anak perempuan, dia mendapatkan seperdelapan. Ingat ya bapak-bapak, ibu-ibu ya. Bapak-bapak, ibu-ibu, mungkin posisi kita sebagai seorang suami ini, kalau ada harta istri kita. Nah, harta istri ini sebagaimana waktu awal-awal pertemuan, apakah harta yang dikelola secara bersama dalam ikatan pernikahan itu termasuk dalam harta bersama? Maka ini menjadi perbedaan bapak-bapak, ibu-ibu ya. Saya ingatkan kembali, ibu-ibu
sebelum menikah ibu-ibu memiliki harta, itulah harta yang akan diwariskan untuk suami atau anak-anak ibu. Meskipun dalam sebuah motor saja itu harus ada dibagi. Nah, ketika seorang suami ya, dalam pengelolaannya mencari nafkah, kemudian kepemilikan hartanya, rumahnya dalam ikatan pernikahan, nah mobilnya atas nama dia, semua atas nama dia, itulah harta suami. Nah, kalau dalam ikatan pernikahan tersebut sang suami ingin memberikan mobil atau rumah tersebut, maka harus ada pergantian nama dan itu menjadi harta istri. Nah, seperti itu bapak-bapak, ibu-ibu semua. Jadi harus dipisahkan. Nah, harta suami mana, harta istri mana, ya. Nah, kalau dalam perjalanan waktunya, ya, ternyata ada orang ketiga atau yang disebut dengan poligami, suami ibu, ya, atau bapak sendiri berpoligami, maka juga dijelaskan dalam poligami tersebut berapa mahar yang diberikan, kemudian apa-apa saja yang diberikan, ya. Karena banyak kasus yang terjadi di mana akad yang dilangsungkan secara poligami ternyata akad tersebut tidak sah secara hukum negara atau disebut dengan pernikahan siri. Nah, akhirnya apa? Yang menjadi korban bagaimana? Yang menjadi korban tentu adalah istri siri dan anak yang dilahirkan dari pernikahan siri tersebut. Makanya dalam kitab Yusuf Qaradawi bahwa pernikahan secara hukum negara itu adalah sebuah kewajiban, dan pernikahan di bawah tangan menurut Yusuf Qaradawi itu disebut dengan pernikahan yang batil atau yang batal. Bapak ibu-ibu semua, ini tambah lagi negara kita April lalu telah menerbitkan undang-undang tentang pernikahan siri. Jika ada pelaku pernikahan siri di antara kita yang melakukan hal tersebut, dapat dipidana 6 tahun penjara. Nah, sudah mulai. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu ini kalau ibu mungkin ketahuan bapaknya atau siapa saja silahkan lapor. Nah, bisa kena pidana sekarang. Karena ini akan merusak ekosistem dalam keluarga, dalam rumah tangga, bahkan imbasnya nanti dalam pembagian harta. Oke, kita lanjutkan. Tadi bagian suami berapa? Bagian suami itu setengah. Jika tidak ada anak, baik itu laki-laki atau perempuan. Nah, kemudian akan berubah menjadi 1/4 suami tersebut jika memiliki anak, meskipun hanya 1 orang anak saja, maka perubahan dari setengah menjadi 1/4, maka berubah dia, berkurang. Nah, kemudian istri tadi bagiannya 1/4 kalau tak punya anak, tapi kalau punya anak menjadi 1/8. Bagaimana pertanyaannya? Anak tersebut adalah anak angkat, maka anak angkat tidak mendapatkan warisan bapak-bapak, ibu-ibu. Rasulullah SAW itu punya anak angkat, ya, Zaid bin Harithah. Kemudian punya pelayan Anas bin Malik, tapi memang tidak mendapatkan harta warisan yang diberikan oleh Rasulullah SAW karena statusnya hanya anak angkat. Jadi berhati-hatilah bapak-bapak, ibu-ibu kalau bapak-bapak, ibu-ibu memiliki anak angkat. Ya, pertama anak angkat ini juga tidak mahram kita. Kalau dia laki-laki, dia tidak boleh melihat aurat ibu angkatnya. Kalau dia perempuan, dia tidak boleh melihat aurat ayah angkatnya, karena dia tidak mahram, tidak ada ikatan darah sama sekali. Apalagi hidup dalam satu atap, satu rumah, tidak ada ikatan akad sama sekali dalam hubungan darah maupun hubungan ikatan keluarga, hanya anak angkat saja. Dan anak angkat juga tidak mendapatkan harta warisan bapak-bapak, ibu-ibu semua. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Berbeda dengan anak tiri dapat harta warisan. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu semua. Kemudian pembagian bagi anak perempuan. Kalau bapak-bapak, ibu-ibu memiliki anak perempuan, maka pembagiannya adalah setengah. Ya, setengah ini apabila tidak ada anak laki-laki. Mungkin anak ibu 4 perempuan semua, maka setengah dari harta warisan itu adalah untuk 4 anak perempuan tersebut. Setengah harta tersebut dibagi 4. Ya, bapak, ibu-ibu ya. Tapi kalau ada anak laki-laki, walaupun 1 orang, anak perempuannya ada 6, 1 orang laki-laki lahir,
1 hari sebelum ayahnya wafat misalnya, lahir anak laki-laki, maka berubah setengah harta anak perempuan yang diwariskan tersebut akhirnya berubah menjadi 2/3. Ya, Bapak Ibu, mohon maaf saya salah. Maksud saya kalau setengah ini kalau 1 anak perempuan, ya 2/3 kalau banyak anak perempuannya lebih dari 2. Nah, kalau ada anak laki-laki maka berubah menjadi as-sobah bil ghair, ada perubahan. Bapak Ibu semua, ya. Itu pembagian dari anak perempuan. Kemudian kalau ada pembagian cucu itu berapa dapatnya? Ya, cucu perempuan dari garis laki-laki. Cucu perempuan dari garis laki-laki maksudnya adalah anak laki-laki kita yang melahirkan cucu kita. Itu berbeda dari garis perempuan, anak perempuan kita, cucu kita, dan dari garis laki-laki itu berbeda. Nah, ini yang menjadi perbedaannya. Jika dia dari garis laki-laki, maka dia mendapatkan setengah dari harta, berarti neneknya, ya Bapak Ibu ya, atau kakeknya, apabila tidak ada muhasib cucu laki-laki atau anak laki-laki atau perempuan. Jadi cucu laki-laki ini akan mendapatkan harta setengah dari kakeknya kalau dia tidak memiliki paman seorang laki-laki. Bapak Ibu ya, atau ayahnya sudah wafat. Kalau ayahnya masih ada, dia terhalang karena yang mendapatkan harta dari neneknya itu adalah ayahnya. Kalau meninggal ayahnya, berarti setengah harta dari kaki atau neneknya itu adalah untuk dia. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian 2/3 apabila lebih dari 1 cucu laki-laki ini, setengah kalau dia sendirian. Cucu semata wayang dari kakeknya ini, dia meninggal pula ayahnya, itu setengah dapat hartanya. Tapi kalau ada ayahnya, itu terhalang dia. Tapi kalau tidak ada ayahnya, tetapi dia 2 orang, anak laki-laki, cucu laki-laki tersebut, berarti bagiannya menjadi dari setengah menjadi 2/3. Ya Bapak Ibu ya. Kemudian 1/6. Bagian cucu laki-laki 1/6, arti kan tadi setengah, berkurang pula jadi 2/3. Dari 2/3 berkurang lagi menjadi 1/6 jika bersamaan anak perempuan atau 1, ya, cucu laki-laki dan anak laki-laki. Jadi kalau ada anak perempuan, ya, anak perempuan ini berarti tantenya berarti tantenya. Tantenya berarti berkurang harta warisan dari cucu laki-laki ini menjadi 1/6 Bapak Ibu semua. Kemudian bagian saudara perempuan sekandung. Perempuan sekandung juga mendapatkan harta warisan. Kalau ibu bapak punya, ya, kakak perempuan atau adik perempuan, berarti bapak-bapak, ibu-ibu berhak mendapatkan harta warisan dari kakak perempuan kita atau adik perempuan kita, berhak. Ini kasus yang saya hadapi, ada seorang dosen Unri meninggal suaminya seorang kontraktor. Jadi dia memiliki kos-kosan daerah Kasah sekitar 10 pintu. Dia tidak punya anak. Mengadu ke kantor. Ternyata kenapa dia mengadu? Ternyata saudara dari mendiang ini minta pembagian harta warisan. Saya bilang memang ada bagiannya, ya. Bagiannya berapa? Makanya saya jelaskan, bagian saudara perempuan seayah ini, ya, itu setengah. Kalau tidak ada saudara laki-laki seayah, yang jelas dia ada bagian. Atau 2/3 apabila berbilangan serta tidak ada saudara laki-laki, maksudnya adalah lebih dari 2, ya. Apabila lebih dari saudara perempuan ini, seayah ini memiliki 2 orang, berarti bagiannya 2/3. Kalau 1 dia mendapat setengah, ya. Bapak Ibu. Kemudian dapat 1/6, berulang lagi ketika saudara perempuan sekandung 1 serta tidak ada saudara laki-laki seayah. Saudara laki-laki sekandung, ayah, kakek, dan dari jalurnya laki-laki. Kemudian Bapak Ibu ini
sudah pernah saya jelaskan ya, sampai bagian nenek itu ada 1/6 dan lain sebagainya. Baik, sekarang kita lanjutkan kepada praktek saja lagi. Oke, Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, saya akan berikan satu contoh soal, Bapak Ibu-ibu semua. Saya akan berikan satu contoh soal. Nanti Bapak-bapak, Ibu-ibu silahkan hitung sendiri nanti dari keluarga Ibu hitung ya. Contohnya gini. Jika ada seseorang yang meninggal dunia, ia meninggalkan harta warisan 450 juta rupiah. Ya, Bapak Ibu ya. Atau bisa nggak kita pakai Bang Hafiz, pakai papan tulis tuh? Bisa? Pakai papan tulis lah kita ya, biar kita paham ya. Hartanya itu sekitar 450 juta. 450 juta. Oke. Nih kita diskusi aja Bapak Ibu ya. Tadi yang nyatat siapa? Kira-kira dari 3 orang ini berapa bagiannya? Istri dapat berapa, Bu? Berapa? Hah? Nih saya sebutin lagi ya. Oke. Tadi kan saya sudah jelaskan. Ini tadi nih. Bagian suami itu setengah apabila dia tidak memiliki anak laki-laki. Bagian 1/4 apabila memiliki anak laki-laki. Kemudian ada istri, ada 2, 1/4 dan 1/8. Ya, 1/4 kalau dia tidak memiliki anak. Kalau dia memiliki anak meskipun 1 saja, dia mendapatkan bagian 1/8. Berarti bagian istri itu berapa? Karena apa? Karena dia punya anak perempuan meskipun 1. Kan istri ini kan dapat 1/4. Kalau dia tidak punya anak. 1/4 dari harta dia kalau tidak memiliki anak. Kalau dia memiliki anak meskipun 1 hari setelah itu wafat, anak itu baru berusia 1 hari, dia berkurang hartanya menjadi 1/8. Nah Bu, berarti kita tahu, mohon maaf, ibu-ibu punya anak nggak semuanya? 1/8, meskipun 1 anak ibu, ya 1/8 dari harta yang ditinggalkan. Ada yang nggak punya anak nggak? Mohon maaf. Kalau ada berarti bagiannya 1/4 dari harta yang ditinggalkan. Ya, berarti anak perempuan ini menjadi berkurangnya. Ya nggak salah, berkurang harta yang akan dibagi untuk istri. Berarti istri mendapatkan 1/8. Kemudian anak perempuan, berapa bagiannya? Kita bahas nih, saya udah nulis rumusnya nih Pak. Ya, bagian anak perempuan setengah apabila 1 dan tidak memiliki anak laki-laki pertama. 2/3 apabila berbilangan, maksudnya lebih dari 1. Asobah sisa apabila bersama dengan anak laki-laki. Berarti kira-kira bagiannya berapa anak perempuan? Setengah. Oke. Setengah ya Bu ya? Setengah ya, karena dia cuma anak perempuan satu-satunya. Setengah. Ini kita nanti kembalikan soalnya ke ibu masing-masing, bapak masing-masing. Ya. Kemudian dia meninggalkan ayah nih. Tadi ayah berapa bagiannya? Ayah itu ada ini pernah saya print, saya bagian ke ibu ya. Ada
ada 3 bagian ayah. Yang pertama, ayah itu mendapatkan 1/6 apabila bersamaan dengan anak laki-laki atau cucu laki-laki. Misal, kakek, dia berarti kakek ya. Kakek ini ternyata yang meninggal ini punya anak laki-laki. Berarti bagian ayah itu 1/6. Nah, bagian ayah itu berarti 1/6. Berarti dia punya cucu laki-laki ceritanya nih. Kalau dia memiliki cucu laki-laki berarti bagiannya itu 1/6. Kemudian yang kedua, bagian ayah itu 1/6 plus asobah. Ketika dia bersamaan dengan cucu perempuan, ya, dan tidak memiliki cucu laki-laki, ya. Nah, 1/6 plus asobah kalau dia punya cucu perempuan. Tadi kalau dia punya cucu laki-laki, dia berapa bagiannya? 1/6. Kalau dia memiliki cucu perempuan, tak memiliki cucu laki-laki, dia bagian dia 1/6 juga plus asobah sisa. Ya. Nah, kita jelasin, nanti saya print lagi ini rumusnya. Saya akan print lagi, nanti saya akan bagikan kepada Bapak Ibu semua. Kemarin sebelum Ramadan sudah pernah saya print. Kemudian bagian ayah itu yang ketiga, asobah binafsih. Ya, apabila tidak bersamaan, tidak punya cucu laki-laki maupun perempuan. Bapak Ibu semua. Ya. Oke. Berarti kira-kira bagiannya berapa nih, Bu? 1/6 plus asobah. Ya, karena tidak punya cucu laki-laki. Kalau dia punya cucu laki-laki, berapa tadi bagiannya? 1/6. Kalau dia punya cucu perempuan, bagian dia 1/6 plus asobah. Kalau dia tidak punya cucu, asobah bin nafsih. Tapi dia punya cucu, berarti dia mendapatkan bagian tadi berapa? 1/6 plus asobah. Nanti saya minta satu bapak atau satu ibu yang soalan ya, biar kita bahas ya. Kalau yang bagus relate dengan keadaan bapak-bapak ibu-ibu ya. Oke, hartanya 450 juta. Berarti udah dapat nih pembagiannya. Gimana cara membaginya? Ada rumus yang saya bagikan waktu itu, KPK. Apa itu, Pak? Kelipatan persekutuan terkecil. Oke. Dari 1/8 setengah 1/6 ini, mana kelipatan yang habis dibagi? Kita ada kalkulator Bang Apis. Betul nggak 24? Dia semua habis di sini habis, di sini habis, tidak ada berkoma. Ya. Nanti Pak Admiril ada soalan, Pak. Pak Admiril lah, soalan Pak Admiril ya. Oke? Setelah ini soalan kita minta ke Pak Admiril untuk kita bagi sama-sama. Ini harta Pak Admiril ini miliaran juga nih. Susah juga nanti nih. Oke, Bang Apis. 24 kali 1 bagi 8. 2 nih kayak gini Bang Apis caranya bagi. Ya. 24 dikali 1 dibagi 8. Berapa dapatnya Bang Apis? Berapa Bang Apis? 3. Dia berpecah enggak? Enggak kan? Bulat kan? Oke, cocok. 24 kali 1 bagi 2. Berapa? 12. Pecah enggak? Enggak. Dia sampai tidak boleh koma-koma, enggak ada koma-koma. Pokoknya dia pecah bagi pembagiannya. Dia harus pecah bagiannya. Ya. 24 kali 1 bagi 6. 4 plus asobah. Alhamdulillah sudah masuk kita step kedua. Nah,
step selanjutnya adalah bagaimana kita mendapatkan pembagian dari 3, 12 plus 4. Bang Apis, coba jumlahkan Bang Apis. 3 tambah 12 berapa Bang Apis? 15 tambah 4. 19 plus asobah. Oke. Nah, harta 450 juta. Nah, sekarang Bapak-bapak, Ibu-ibu semua, kita akan coba bagaimana membagi dalam KPK tersebut. Dari harta tersebut, ya Bapak-bapak, Ibu-ibu, ada yang disebut dengan majmu' siham. Majmu' siham itu pembagian yang jelas dalam pembagiannya. Jadi dia sudah harus dibulatkan semuanya dari harta tersebut, ya. Maka dari harta tersebut dah 450 juta dibagi 24. Ini KPK kita kan, 450 dibagi 24. Ini disebut dengan majmu' siham. Berapa apanya tuh? Berapa? Berarti berapa? Sama dengan 18,75 juta ya. 18 juta atau berapa nih? 18 juta lah kan? 18 juta 750 ribu. Ini disebut dengan majmu' siham. Ya. Dari sinilah kita akan bisa membagi berapa totalan yang akan didapat. Ya. Ya Bu ya, mohon maaf nih, ada nggak yang belum paham? Ada nggak yang belum paham? Kita ulangi lagi ya. Kita ulangi lagi ya. Ini karena memang kita sudah usia-usia sepuh nih, harus kita ulang lagi. Tadi istri dapat 1/8, anak dapat setengah, ayah tadi dapatnya berapa tadi? 1/6 plus asobah karena tidak punya cucu laki-laki. Berarti 1/8 setengah 1/6. Tugas kita adalah membagi agar tidak berpecah dia. Bulat pembagiannya. Tadi kita dapatin 24 kan? Ya kan? 24 kali 1 bagi 8 3. 24 kali 1 bagi 2 12. 24 kali 1 bagi 6 4 plus asobah. Ya. Berarti kita dapat 24. 24 ini kita bagi 450 juta ini kita bagi 24. Ya Pak, Bu. Berarti dapatnya 18.750.000. Berarti bagaimana cara membaginya pembagiannya? Berarti 3 dikali 18.750.000. Berapa Bang Apis? Sama dengan berapa? 86 juta. 5 berapa? 56 juta. 56 juta. 250.000. Oke, 56 juta 250.000. Ini lagi pengepis 12 dikali 18 750.000. 225 juta. Oke. Ini lagi Bang Apis. 4 dikali 18 750.000. 75. Enggak ada apanya ya? 75 juta. Oke. Kita jumlahkan Bang Apis. Ini plus asobah. 56 tambah 225 tambah 75. 56 250 ditambah 225 tambah 75. 300 berapa kurangnya lagi dari 450 juta, Pak? Dikurang 450 juta. Berapa jadinya tuh? Untuk mendapatkan asobahnya.
750.000. Oke Bu, kita total lagi nih, cocok nggak 450 juta? 356 juta. Ya, cocok 450 juta semuanya. Oke, inilah pembagiannya. Oke, ini yang simpel. Sekarang saya minta Pak Admiril, boleh Pak Admiril? Atau siapa yang mau? Siapa yang mau? Ibu ada? Ada soalan? Bang Apis ada soalan? Siapa yang mau? Ayo kita coba. Ada Pak? Apa? Oh, ini udah selesai Pak. Sisanya udah Pak. Sisanya untuk ayahnya Pak. 93 udah terbagi semua. Ya Pak ya. Udah selesai nih pembagiannya. Ini pembagiannya. Ayah Pak. Yang paling banyak dapat ke anak perempuan ya, anak perempuan dapat setengah. Kalau istri dapat 56 juta, kalau ayah dapat 75 juta tambah 93, sekitar berapa nih? Sekitar 160 juta. Berarti yang paling banyak itu dapat anak perempuan. Kira-kira adil nggak Islam? Adil Pak. Nggak ada namanya bagi rata itu, nggak ada Pak. Malam ini apa? Lagi Abdul ini kamu udah foto? Ya ini kasus baru maksud saya. Ya, kasus baru. Kita buat kasus baru. Ya, kita coba kasus baru ya. Ya Bu ya, kita coba kasus baru ya Pak ya, Bu. Oke, ada Pak pertanyaan Pak? Oke. Kira paham ya? Oke, kita coba kasus baru lagi. Ini yang gampang nanti Pak, ada lebih rumit lagi, kita lebih naik level kita nanti besok pekan depan saya ulang lagi nih. Pokoknya saya kalau belajar ilmu waris sampai 3 kali. Besok saya ulang lagi nih. Besok saya ulang lagi. Karena enggak sekali aja besok. Udah saya bikin kemarin, saya print. Saya print lagi nanti. Iya, man. Nanti kita print lagi. Pokoknya ini enggak sekarang, besok saya ulang lagi nih. Sampai 3 kali. Kalau belum ingat juga lagi 4 kali saya ulang. Pokok sampai 5 kali, sampai ini lagi minggu depan ini lagi. Jadi main kalau usia kita yang sekarang ini memang agak berat untuk mengingat Bapak Ibu, tapi untuk paham tuh insya Allah bisa kalau terus diulang-ulang. Ya, oke, kita mulai kasus baru. Siapa yang bisa memberikan Pak Admiril ada contoh atau ibu lah. Tadi banyak pertanyaan. Ada ibu-ibu? Oh, ini ibu baru masuk pertemuan sekarang ya. Ya, jadi saya ulang lagi ya. Betul Bapak, pokoknya saya ulang. Pokok ilmu waris ini gampang, tapi yang susah itu diulang-ulang, itu harus diulang terus. Bagaimanapun diulang terus. Jadi waktu saya di Malaysia Pak, Bapak Ibu, saya belajar sama namanya Habib Abu Bakar. Orang kalau kita bilang ya Habib sini lah. Dia itu keponakan dari Habib Umar bin Hafiz. Dia punya buku fikih waris itu, yang saya berdua bertempelan lutut sama dia. Itu tuh hanya 1 lembar pemahaman itu tuh 1 bulan saya disuruh ulang lagi kata. Hanya baca satu itu aja, baca, kemudian baca lagi. Minggu besok baca lagi, suruh baca terus. Kapan lah mulai? Baru saya keingat, inilah teori Al-Ma'un yang dibawa oleh Kiai Dahlan. Kiai Dahlan itu bahas Al-Ma'un itu berapa lama Pak? Bu? 3 bulan dan jenuh dah. Kayak Suja itu dah jenuh. Kenapa bahas Al-Ma'un aja? Sudah berapa banyak anak yatim kamu kasih makan gitu. Ada Pak. Baru saya sadar ketika saya belajar dan saya mengajar, saya tak akan pernah langsung mulai loncat-loncat. Saya akan memulainya dengan mengulang lagi. Mengulang terus. Besok saya ulang lagi. Sampai saya ulang. Yang penting nggak apa-apa, lanjutlah. Pelan-pelan, tapi yang penting masuk. Oke. Pak, Bu, kita mulai kasus baru ya. Oke. Kasus baru siapa yang mau? Ibu, ada Bu? Kasus baru.
Meninggal suami. Berarti meninggalkan berapa? Tadi mohon maaf, saya jawab dulu yang utang tadi ya. Oh ya, mohon maaf. Saya jawab dulu, Pak. Nih karena mungkin ibu ini baru jumpa. Bagaimana kalau hutang? Ya, sebelum meninggal harta itu dibagikan, setelah wafat si mayit tersebut, yang harus diselesaikan dulu ada 3. Hutang, kemudian apa lagi? Wasiat. Ya, maka kalau misalnya mohon maaf sekali, kalau misalnya ya suami kita naudzubillah atau istri kita naudzubillah, jangan langsung dibagi harta warisan tersebut. Tanya dulu, ada hutang nggak dia? Utang selesaikan dulu. Berapa utang dia? Utang selesaikan dulu semua. Kemudian ada nggak wasiat dia? Kalau wasiat itu dibagi berapa banyak, Bu? Ini harta saya 1 miliar semuanya untuk Muhammadiyah. Boleh tidak? Tak boleh. Pembagian harta wasiat itu hanya sepertiga dari harta warisan. Pokoknya saya nggak akan kasih kamu sepertiga aja dari harta. Kalau itu sepertiga itu sama pula kayak tadi. Iya. Iya. Enggak. 1 miliar. Bagi. Ya, langsung. Belum, sebelum ini diselesaikan dulu penyelenggaraannya, hutangnya. Misalnya harta 1 miliar misalnya Pak Bu. 1 M. Dia punya wasiat. Wasiatnya pokoknya nanti saya keramik di masjid. Itu aja Pak. Satu lagi pertanyaannya, kalau dia berwasiat kurban boleh nggak diapakan? Boleh. Misalnya kalau besok saya meninggal, tolong berkurban untuk bapak ya nak ya. Nah boleh. Makanya ada almarhum kan. Nah itu wasiat tuh, masuk dalam wasiat. Nah berapa lama wasiat itu? Nah dalam mazhab Hambali itu hanya sekali. Tidak setiap tahun. Wasiat enggak, cuma sekali. Gitu. Boleh berwasiat setiap tahun berkurban. Enggak, tidak ada. Karena kurban itu untuk yang hidup. Ya Pak ya. Kurban itu adalah ibadah untuk orang yang masih hidup. Kalau dia ada wasiat untuk berkurban, misalnya lagi ngomong-ngomong nih misalnya, Bapak ingin berkurban sampai hidupnya belum pernah berkurban lagi. Itu nama wasiat namanya. Meninggal Bapak minggu depan kita wasiat, kita selesaikan wasiat Bapak. Berapa harta Bapak? Nah, ini juga nih harta dari si mayit. Bagaimana dari harta dari anaknya? Itu disebut sedekah. Tidak masuk dalam wasiat. Ya itu bersedekah aja kita. Ya Pak, ya Bu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, itu wasiat itu berapa? Harta misal 1 miliar. Dia punya hutang 200 juta. Oke, 200 juta. Hutang bisnis lah, ya. Tambah satu lagi, kalau dia bermitra, ada misalnya mitra tersebut dalam perjalanan bisnis, mitranya ingin meminta pembagiannya ketika dia telah wafat, itu harus dibagi juga. Ya, itu termasuk dalam hutang, ya. Dia punya hutang 200 juta. Dia punya wasiat kalau besok, nak kalau bapak mati Alfida ini tolong dikeramik. Ya, atau tak tersebut dia mati. Besok saya keramik nih Pak ya. Gitu aja. Besok saya keramik nih Pak ya. Oke. Tiba-tiba besok dia mati. Ya. Besok dia meninggal, aja diwasiatkan ya. Sampaikan kepada ahli warisnya. Kemarin Bapak ngomong mau mengkeramik masjid. Nah, oh iya, berapa total keramik semua? Sekitar berapa nih? Sekitar 100 juta lah, enggak? 100 juta. Nih. Maksimalnya itu 1/3 dari harta. Ya, 1/3. Kalau 100 juta ini 1/3 dari 1 miliar, kurang atau lebih nih 1/3? Bisa. Kalau lebih wajib dipotong. Pokoknya maksimalnya 1/3 dari harta warisan. 1/3-nya berapa nih Pak? 1 miliar nih Pak. 133 juta. 333 juta. Kalau mengkeramiknya ini menghabiskan dana 350 juta, berarti dipotong menjadi 1/3 aja. Kata Bapak cuma 1 M, berarti 300 juta aja. Ya, atau 330, ya udah potong sedikit. Seperti itu. Yang penting wasiat ini tidak boleh lebih dari 1/3. Wasiat ini dibayarkan setelah enggak, sebelum dibagi. Harta tok itu
Ya. Bayar hutang, selesaikan wasiat. Dari 1 miliar, Pak. Total semua harta, dari total semua harta. Ya. Jadi belum ada nama pembagian harta waris dulu. Yang penting selesaikan dulu hutang, selesaikan dulu wasiat, penyelenggaraan jenazah. Penyelenggaraan misalnya 5 juta lah, ya, 5 juta. Ini nggak masuk menikah hari, nggak masuk, Pak. Nah, makan-makan, aduh tuh dong. Ya, nggak masuk pokoknya. Ya, 5 juta ini sampai ada kawan saya di Jawa itu, mohon maaf ya. Sampai jual kerbau dia untuk 100 hari bapaknya. Oke, lanjut ya. Berarti ini diselesaikan dulu. 200 juta, 100 juta, 5 juta. Berarti 305 juta. Kita kurang 1 miliar nih. Berarti tinggal berapa sisa harta, Pak? Tinggal berapa? 695 juta. Inilah harta yang harus dibagi. Tinggal ini harta yang harus dibagi lagi, Pak. Ya, dari 1 miliar. Bagaimana cara menghitungnya? Cara menghitungnya, hitung berapa total harta bergerak dan harta yang ditinggalkan yang produktif. Tanah misalnya. Simpanan itu wajib dibagi juga. Tabungan emas itu juga wajib dibagi. Tabungan di rekening itu juga wajib dihitung. Kemudian mobil, rumah wajib dibagi. Ya, semuanya, bahkan perabotan sekalipun itu wajib dibagi. Nah, solusi terbaik gimana? Kan belum ada yang terjual nih kan, misalnya. Solusi terbaik gimana? Hitung dulu, Pak. Berapa harga rumah? 2 menit lagi ya, Pak ya. Sampai jam coba. Berapa harga rumah? Harga rumah 300 juta misalnya. Harga total semua, ditotalkan semua, mobil, motor itu sekitar 1 miliar lah misalnya ya. 1 miliar semua. Nah, ketika harta tersebut sudah sampai 1 miliar dalam bentuk aset, tanah, emas, semua dan sebagainya, bagaimana cara membaginya? Membaginya dengan kaidah tadi, dengan catatan, nah misalnya Bang Apis dapat rumah misalnya, tapi rumah itu ternyata masih kurang atau telah berlebih dari harta yang diwariskan. Berarti Bang Apis wajib memberikan kepada ahli waris lagi. Yang ada dapat misalnya Bang Apis ini dapat 200 juta. Harga rumahnya 300 juta. Bang Apis wajib membayar 100 juta kepada saudaranya atau kepada ahli waris selanjutnya. Oke lah, saya beli ini berarti sisa harga rumah ini 300 juta nih ya. Oke, 300 juta. Tapi saya dapat 200 juta. Berarti 100 juta saya harus ngasih kepada yang lain. 100 juta nih. Berarti ini wajib dari rumah saya. Dan bahkan cincin-cincinnya yang ahli waris si mayit tersebut wajib dibagi. Cincin-cincin yang berharga semua wajib dibagi. Bahkan dulu dalam kasus itu gigi emas, Pak, Bu. Gigi emas itu juga wajib dibagi. Selama dia bernilai. Ya Bapak Ibu, selama bernilai dia wajib dibagi. Apapun kondisinya. Bahkan kambing pun, kerbau pun, sapi pun, ya, itu wajib dibagi. Bapak Ibu semua yang dirahmati Allah. Ini, nah insya Allah bulan depan saya berharap ada contoh soalan yang akan kita bagi. Tapi saya akan ulang lagi nih. Bulan depan saya akan ulang lagi nih. Ya Pak, Ibu ya, agar saya ingin nggak langsung loncat-loncat aja. Pokoknya saya ulang lagi, saya ulang terus. Begitulah kita lancar kaji dan diulang, Pak ya. Baik, terima kasih Bapak Ibu semua. Semoga Allah berikan taufik dan hidayah buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.